Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semua sehat? Kembali bertemu dengan Bu Guru pada pelajaran IPS. Untuk kali ini kita akan membahas tentang masa kemerdekaan. Sebelum pembelajaran, saksikan dulu tayangan video berikut yang akan bisa membuka wawasan kalian tentang betapa besar peran para ulama pada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, termasuk juga pada proses proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Perhatikan dengan baik ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kalau ternyata Indonesia merdeka atas kontribusi para ulama, para habaib, mereka lah yang berperan dalam membidani lahirnya Indonesia. Ini Presiden Soekarno mendapatkan bantuan dana dan dukungan moral dari para ulama kaum muslimin. Apakah ini yang disebut dengan ancaman bagi keberadaan nasionalisme dan Pancasila? Lawang yang membantu lahirnya Pancasila di Indonesia adalah kaum muslimin. Maka pada saat itu dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di mana teks ini proklamasi bangsa kita berdiri didirikan, diucapkan di rumahnya Farad Said Martak. Farad Said bin Martak, beliau adalah seorang muslim yang mensodakohkan tempatnya, rumahnya sebagai tempat diumumkannya kemerdekaan Indonesia. Dan ini beliau adalah pejuang RI, beliau adalah Habib Hussein bin Syihab, ayahanda dari Habib Rizik Syihab. Maka aneh Bapak Ibu sekalian, kalau Habib Rizik Syihab diusir dari tanah air ini, di mana mukanya bangsa kita mengusir orang anak yang juga membantu kemerdekaan Indonesia? Marilah kita awali pembahasan tentang masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Sedangkan submateri untuk materi masa kemerdekaan ini ada 6, yaitu yang pertama, proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, terbentuknya NKRI. Yang ketiga, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Keempat, perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. 5. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Dan yang keenam, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Untuk pertemuan pertama ini yang akan kita bahas adalah yang nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 yaitu proklamasi kemerdekaan dan yang nomor 2 adalah terbentuknya NKRI. Marilah kita awali dengan bagian yang pertama yaitu proklamasi 17 Agustus 1945. Bagian A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu, daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan, termasuk diantaranya memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniako Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Sebagai pembuktiannya,
Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Selanjutnya, kita bahas tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pembentukan BPUPKI ini berkaitan dengan janji kemerdekaan yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang. Nama lain BPUPKI adalah Dokuritsu Junbi Josakai. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Tujuan didirikannya BPUPKI ini adalah untuk menyelidiki hal penting terkait persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Struktur BPUPKI sebagai ketua adalah Rajiman Weddiodiningrat dan wakilnya adalah Raden Panji Suroso serta Ichibangase Yoshio. Anggotanya terdiri dari 67 orang, yaitu 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Ini adalah di antara para tokoh-tokoh BPUPKI. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi-in, Jalan Pejambon 6, sekarang Gedung Pancasila. Membahas tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia. Sedangkan sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Membahas bentuk negara, rancangan UUD, hingga pendidikan di Indonesia. Panitia perancang UUD Soekarno. Panitia pembela tanah air Abikusno Cokro Suyoso. Dan Panitia Ekonomi dan Keuangan Muhammad Hatta. Dalam sidang pertama BPUPKI yang membahas tentang rumusan dasar negara, terdapat 3 tokoh yang mengemukakan tentang dasar negara. Jumlah dasar negara yang dikemukakan semua sama, yaitu 5 sila. Ketiga tokoh tersebut adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua. Gagasan rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebelum masa reses, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang dinamakan Panitia 9 dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Inilah nama-nama anggota Panitia 9. Yang pertama, Insinyur Soekarno. 2. Dr. Muhammad Hatta. 3. Mr. A.A. Maramis. 4. Abdul Kahar Muzakir. 5. Mr. Ahmad Subarjo. 6. Kiai Haji Wahid Hashim. 7. Haji Agus Salim. 8. Abikusno Cokro Suyoso. Dan yang ke-9, Mr. Muhammad Yamin. Dan inilah hasilnya yang berupa Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya kita bahas hasil sidang BPUPKI yang kedua. Sidang BPUPKI kedua
yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945 menghasilkan 3 hal. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya kita bahas tentang pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nama lain PPKI adalah Dokuritsu Junpilinkai. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Struktur PPKI. Sebagai ketua adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Beranggotakan 21 orang dari berbagai pulau di Indonesia. Nantinya setelah Indonesia merdeka, PPKI ini mengadakan sidang sebanyak 3 kali. Pada tanggal 14 Agustus 1945 terjadi pengeboman pada 2 kota di negara Jepang oleh sekutu, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Peristiwa inilah yang melatar belakangi terjadinya proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selanjutnya akan kita bahas peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Kemudian Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta yang saat itu baru datang dari Dalat, Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan tidak terpengaruh oleh Jepang. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dan rombongannya disambut baik oleh pasukan peta pimpinan Sudanjo Subeno. Niat para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak terlaksana.
kedua tokoh golongan tua tersebut masih mempunyai wibawa yang cukup besar. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Selain itu, kemerdekaan tetap harus dimusyawarahkan dulu dalam sidang PPKI. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Soebardjo datang beserta sekretaris pribadinya Sudiro. Ahmad Soebardjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita tersebut, akhirnya Soekarno pun menyetujui pelaksanaan proklamasi. Golongan tua dan muda sepakat untuk menggelar proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di kota Jakarta. Bersama tokoh penting lainnya, Soekarno menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Perumusan teks proklamasi. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di ruang makan rumah Laksamana Maeda oleh 3 orang tokoh kemerdekaan Indonesia. Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan pemikiran secara lisan. Soekarno bertindak sebagai penulis rumusan konsep proklamasi. Kalimat pertama dari teks proklamasi adalah sumbangan dari Ahmad Soebardjo. Kalimat kedua, ide dari Soekarno, dan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Hal yang berkaitan dengan perumusan teks proklamasi. Soekarno sebagai pengusul penandatanganan naskah proklamasi oleh Soekarno-Hatta, Sayuti Melik sebagai pengetik naskah proklamasi, Fatmawati sebagai penjahit bendera merah putih. Dan juga ada 3 perubahan kata dalam naskah teks proklamasi. Dan akhirnya, alhamdulillah, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui perjuangan para pahlawan beserta seluruh rakyat Indonesia, maka bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Merdeka! Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Ini adalah foto rumah hibah dari seorang ulama yang bernama Faraj bin Said di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang menjadi tempat berlangsungnya proklamasi. Hal yang berkaitan dengan peristiwa proklamasi, pengibar bendera adalah Latif, Hendra Ningrat, dan Suhud. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan oleh Suwiryo, Wali Kota Jakarta, dan Dr. Muwardi. Arti penting proklamasi bagi Indonesia. Yang pertama, merupakan lahirnya NKRI. 2. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. 3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Berikutnya akan kita bahas sambutan rakyat terhadap proklamasi. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Rakyat Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, pada umumnya melakukan aksi-aksi yang mendukung diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Para pemuda yang dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31 menghendaki agar para pemimpin perjuangan kemerdekaan mau bertemu dengan rakyat dan berbicara di hadapan mereka mengenai kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa. Rencana ini dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu persiapan pengerahan massa dan menyampaikan rencana itu kepada Presiden. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang dipilih secara aklamasi oleh PPKI menyetujui rencana tersebut. Demikian juga dengan para menteri yang telah dilantik. Akhirnya, rapat raksasa di lapangan Ikada terlaksana pada tanggal 19 September 1945.
makna dari rapat raksasa di lapangan IKADA ini adalah yang pertama, berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. 2. Merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat. 3. Menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. 4. Rakyat mendukung pemerintah yang baru terbentuk. Tanggapan di berbagai daerah. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Bagi Merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Doa syukur berkumandang di tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Rasa syukur terhadap kemerdekaan bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Selanjutnya, kita bahas tentang terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. Inilah hasil sidang PPKI yang pertama, kedua, dan ketiga. Sidang PPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan hasilnya adalah yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh BPUPKI sebelumnya. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Sedangkan sidang PPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sedangkan hasil sidangnya adalah yang pertama, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. 2. Membentuk Komite Nasional Daerah. 3. Menetapkan 12 kementerian dan 4 menteri agama. Dan sidang PPKI yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Sedangkan hasilnya adalah yang pertama, pembentukan Komite Nasional. 2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia. Dan yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, setelah semua hasil sidang ini terlaksana dan dapat diwujudkan, maka terbentuklah sudah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.